Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Belum semangat, Encik Lia belum semangat ini. Kita ulangi sekali lagi. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, benar sekali. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Mengapa Encik bilang kita diberkati? Karena di pagi hari ini Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Walaupun torang berada berjauhan, berbeda tempat, tapi di pagi hari ini Tuhan Yesus boleh kasih kesempatan torang beribadah. Adik-adik di rumah masing, guru-guru sekolah minggu di rumah gereja. Tetapi torang tetap bersyukur, berterima kasih Pak Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan torang yakin dan percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah adik-adik, kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Encik minta adik-adik untuk mempersiapkan diri dulu, terutama hati. Torang minta Roh Kudus hadir menuntun torang di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Juga jangan lupa siapkan Alkitab ketika sebentar nanti kita mau baca Alkitab dan dengarkan cerita firman Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil boleh didampingi oleh orang tua sebentar untuk membaca Alkitab. Nah, Encik undang kita semua bangkit berdiri. Di pagi hari ini torang mau menyanyi bersama, torang mau berdoa bersama, mau dengar cerita firman Tuhan, mau baca Alkitab. Maka kita harus bersukacita dan bersyukur bersama-sama. Encik undang kita berdiri, torang mau menyapa Tuhan Yesus dulu, mau mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Torang mau menyanyi bersama-sama, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita akan buka ibadah kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bersukacita di pagi hari ini Bapa. Kembali kami merasakan betapa besar kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama menghadap Tuhan dalam pujian penyembahan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Bapa. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama kami di rumah gereja-Mu maupun di rumah anak-anak masing-masing Tuhan. Agar ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Biar kiranya ibadah kami di pagi hari ini hanya ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tetap berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan. Orang masih mau bersukacita. Tadi orang semuanya Pak Tuhan Yesus, bersyukur Pak Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah di pagi hari ini. Nah sekarang orang mau bilang tanda ucapan syukur orang sangat bergembira, sangat bersukacita. Orang menyanyi bersama-sama
saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Kita menyanyi bersama-sama. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sekali lagi, lebih gembira lagi. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya, benar, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus selalu bergembira. Karena apa? Karena kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Nanti sebentar akan dituntun oleh Encik Marlene Yakob. Tapi sebelumnya kita akan juga berdoa. Sebelum berdoa, Encik undang kita menyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku. Adik-adik dipersilakan duduk. Yesus, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita mendengarkan cerita. Persilakan Ci Alen. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Ketika saat ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan kami agar kami berlayak di hadapan-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti setiap cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 21. Dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Adik-adik, kita akan menyaksikan film tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Adik-adik, kita sudah menonton bersama video yang menceritakan bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nah, adik-adik, Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang merupakan pemimpin agama Yahudi. Dia telah melihat mujizat Yesus, dia telah mendengar pengajaran Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus benar-benar adalah guru yang diutus oleh Allah. Nikodemus mendatangi Yesus pada waktu malam karena mungkin dia takut akan dilihat oleh orang-orang Yahudi yang lain karena mereka membenci Yesus. Nah, Nikodemus berkata kepada Yesus bahwa Nikodemus tahu Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Karena Nikodemus tahu bahwa Yesus tidak akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, tanda-tanda yang besar jika tidak disertai oleh Allah. Dan Yesus menjawab, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus berpikir, bagaimana mungkin kalau harus kembali ke dalam rahim atau perut ibu? Mungkin adik-adik juga berpikir, bagaimana mau dilahirkan kembali ketika orang sebesar mau masuk ulang pat orang pemamape perut untuk dilahirkan kembali.
Tetapi bukan itu maksud Yesus. Yang Yesus maksudkan adalah lahir dari air dan roh, yaitu kita bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama untuk hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika dalam kehidupan kita mungkin adik-adik dulu pangmalawang pa orang tua, tukang menyawa pa orang tua, tukang bakalai, tinggalkan itu semua dan mulai hidup yang baru, menjadi anak yang dengar-dengaran pada orang tua, anak yang taat kepada orang tua, teristimewa kepada Tuhan, anak yang mengasihi sesama teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi sama manusia. Nah, dalam hati kita itulah hidup baru. Ketika kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus, kita dilahirkan kembali. Kita semua, enci-enci, engku-engku, adik-adik punya mama dan papa, sama dengan Nikodemus, butuh Yesus untuk menyelamatkan dosa kita. Karena Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa kita, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 3b. Yohanes 3 ayat 3b, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3b. Jadi torang ulang sekali lagi, Yohanes 3 ayat 3b, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3b. Nanti adik-adik hafal di rumah dan boleh rekam dan kirim di grup Pak Enci-enci Sekolah Minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, dan seperti lagu yang mengatakan, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku. Berarti cerita firman Tuhan harus torang simpan dalam hati, torang ingat di pikiran torang semua, adik-adik sekolah minggu, dan lakukan dalam kehidupan supaya torang bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus dan sesama. Nah, sebagai ucapan syukur kita, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama-sama, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, kita akan berdoa penutup saat ini. Sebelum berdoa yang akan dipimpin oleh Enci Marlene Yakob, kita akan menyanyi bersama-sama, Ajarku sembayang, ajar percaya. Ajarku sembayang, ajar percaya. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu sampai saat ini, sehingga hampir berakhir dengan segala baik. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita firman yang boleh kami dengar. Biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu.
kami mohon Tuhan, biar Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Bukit Moria Winangun, bersama dengan orang tua, bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Biar Engkau jaga, lindungi, pelihara kami semua selalu. Biarlah selalu Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau berkati masa-masa bersekolah dari rumah bagi anak-anak sekolah minggu, agar waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk belajar di rumah boleh dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. Memberkati masa-masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu kami yang masih bayi ataupun balita, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu kami. Teristimewa daripada itu, ajarkan anak-anak kami untuk tahu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau dalam ibadah pagi ini kami sudah memberikan persembahan. Kami tahu yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kami memberinya dengan sukacita, dan kami yakin Engkau akan memberkati kehidupan kami dengan kesehatan dan nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami yang sudah melayani Tuhan, biar Tuhan terus memberkati kami dalam pelayanan kami. Semua guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun, bahkan teristimewa komisi yang ada, diberkati oleh Tuhan. Biar kami terus dapat melayani Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, biarlah Engkau terus pelihara kami melewati masa-masa sukar ini, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami akan aman, di dalam Engkau kami merasa tenang. Terpuji nama-Mu Bapa, kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai, dan sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama-sama. Enci undang semua untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Burung pipit tidak menabur, 2, 3. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai dengan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan Yesus. Kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah kita selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tapi adik-adik, kita enci-enci di sini tetap berpesan, guru-guru sekolah minggu berpesan, adik-adik harus tetap jaga kesehatan, selalu hidup bersih, jaga kebersihan, dan terutama diam di rumah, bermain di rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Yang terutama adalah tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena itu adalah vitamin untuk orang semua, agar orang tubuh jasmani dan tubuh rohani selalu sehat dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.